Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasal 16 ini menceritakan tentang perjalanan misi yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama, kita akan menemukan banyak tempat. Kita cek ya. Ada perjalanan ke Derbe, kemudian ke Listra. Bertemu dengan murid, di situ ada nama Timotius sebagai anak dari ibunya Yahudi, sedangkan papanya Yunani. Kemudian kita tahu Timotius adalah murid rohaninya Paulus yang dipersiapkan untuk pekerjaan Tuhan di masa depan. Kemudian dari sana ke Listra, kemudian ke Ikonium, kemudian jalan lagi sampai kemudian setiap tempat itu Paulus menyampaikan firman Tuhan, tetapi juga kadang-kadang Roh Kudus mengatakan tidak usah ke sana, kamu lebih baik ke sini. Jadi Roh Kudus akan menuntun kemana dia harus melangkah. Rancangannya diletakkan kepada kehendak Tuhan. Kemudian muncul lagi tempat, itu ada tanah Frigia, ada tanah Galatia, kemudian nanti ada muncul lagi di Misia, nanti ada tempat lagi di Bitinia, kemudian melewati Misia, kemudian Troas, ada banyak tempat, kemudian Makedonia, kemudian Neapolis, sebelumnya itu ke Samotrake, dan ada banyak tempat yang lain. Silakan kita bisa cek di situ. Ada Filipi, kemudian ada satu tempat di daerah Filipi di kawasan Makedonia itu Paulus datang ke tempat ibadah orang Yahudi, dan di sana dia menyatakan tentang karya Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia, dan berita keselamatan itu diwartakan. Sehingga ada satu orang namanya Lydia, bahkan disebutkan dia adalah penjual kain ungu. Kalau menyebut penjual kain ungu berarti dia orang saudagar dengan komoditi yang mahal. Dan kalau komoditi mahal berarti dia pada lingkungan dengan orang-orang yang bisa membeli kain ungu itu, artinya pada level-level atas. Dan ketika disebutkan bahwa Roh Kudus sudah membuka hatinya, kemudian dia percaya, kemudian dia menerima baptisan, dan setelah itu Lydia mengatakan, mampirlah ke rumahku, datanglah ke rumahku. Dan akhirnya kita tahu Lydia mengabarkan Injil. Tidak seperjalanannya atau tidak satu jalan kemudian pergi bersama dengan Paulus, enggak.
tetapi ada banyak kesempatan Lydia menyisihkan hartanya untuk kepentingan-kepentingan pelayanan, kepentingan-kepentingan pekabaran Injil. Sahabat yang dikasihi Tuhan, saya mengusulkan dua hal untuk kita hayati. Yang pertama adalah mari membiasakan diri untuk berkonsultasi dengan Roh Kudus. Ya, bertanya kepada Tuhan dalam doa kita, ya Roh Kudus, apa yang harus saya kerjakan? Dan setelah kita tahu, muncul dalam diri kita, dari hati nurani kita, ada banyak bentuk mungkin ya, tapi kalau saya sendiri ketika saya sudah pergumulkan, kemudian ditimbang-timbang secara manusiawi, kemudian mendengar dalam keheningan kehendak Allah, muncul dari hati nurani itu yang benar, maka itu yang saya jalankan sebagai kehendak Tuhan. Kita perlu untuk berkonsultasi setiap saat atas hidup kita kepada Roh Kudus. Dan masing-masing kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Maka penting supaya langkah kita, perjalanan kita, rancangan kita tidak sekedar rancangan manusiawi, tetapi sudah hasil konsultasi dengan Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan itu di luar batas manusiawi kita. Bahkan Paulus yang menyampaikan berita, Roh Kudus yang bekerja di hati seseorang. Maka itu yang harus kita sadari. Saat kita berkonsultasi dengan Tuhan, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun ya. Ini dalam hal yang profesional sekalipun, pekerjaan-pekerjaan kita, keluarga kita, bisnis kita. Tapi setelah konsultasi dengan Tuhan, kita mengerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya. Nah, yang kedua yang kita coba hayati adalah contoh dari pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus dan yang dikerjakan oleh Lydia. Kalau Paulus berjalan untuk mengabarkan Injil, dia ada di ujung tombak dari semua pelayanan itu. Tetapi ada orang yang mengerjakan pekerjaannya secara profesional, seorang bisnismen, tetapi yang berjalan adalah berkat dari Tuhan melalui dia untuk bisa berjalan menjalankan misi kerajaan Allah itu. Ada peluang di mana kita semua dipanggil untuk menyampaikan kabar baik bagi orang lain. Kita sendiri yang bisa bekerja melayani, bisa juga kita tidak ikut terlibat tetapi kita mendukung pelayanan itu seperti apa yang bisa kita dukung. Baik dari sisi doa, baik dari sisi dana, baik dari sisi membuat jejaring dan seterusnya. Nah, tentu sebenarnya ada posisi yang tengah. Posisi tengah itu posisi yang menjadi manajemen ya, pengelola manajerialnya yang berangkat terhubung dengan yang mendukung pelayanan itu. Jadi ada middle position di mana dia menghubungkan antara pelayanan di ujung tombak dengan mereka yang support system yang tidak kelihatan. Kita semua punya potensi dalam pekerjaan Tuhan. Maka kita dipanggil untuk pekerjaan Tuhan itu dimanapun posisi kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan kami menghayati firman-Mu. Tuhan nyatakan kehendak-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar berkonsultasi dengan Engkau, berkonsultasi dengan Roh Kudus, supaya setiap tindakan kami sudah melalui pertimbangan dan konsultasi dengan-Mu. Tolong mampukan kami dan sertai kami untuk bisa mengerjakannya. Kami belajar bahwa setiap orang dipanggil untuk pelayanan pekerjaan-Mu, ada dalam posisi ujung tombak atau yang merelakan bagian berkatnya untuk mendukung pelayanan, atau seorang pengelola yang menghubungkan antara ujung tombak pelayanan dan support system yang ada di belakangnya. Setiap posisi bermakna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang bisa kami ambil
dalam pelayanan-pelayanan gerejawi. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.